Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton semuanya. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas materi tentang pemeriksaan sistem pelumas. Apa saja materi tersebut? Simak video lengkapnya berikut ini. Pemeriksaan yang pertama yaitu adalah pemeriksaan kualitas oli. Apa sih kualitas? Kualitas itu adalah menandakan bagus atau jeleknya oli, atau layak atau tidaknya oli yang kita pakai atau kita gunakan, seperti itu. Biasanya oli yang tidak bagus atau sudah tidak layak ialah ditandai dengan adanya gram-gram kecil yang dihasilkan dari gesekan antar komponen, atau ditandai dengan tingkat kualitas yang sudah mencair atau biasa kita sebutnya terlalu encer, dan juga bisa ditandai dengan warna yang sudah hitam pekat. Maka kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya lakukan pergantian oli. Selanjutnya, pemeriksaan kuantitas. Apa sih kuantitas? Kuantitas itu adalah volume atau jumlah daripada oli tersebut. Itu. Di sini ada kasus jumlah oli kok malah bertambah. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya kebocoran sistem pendingin. Jadi artinya ada sistem air pendingin yang masuk ke dalam sistem pelumasan. Makanya dari itu jumlah pelumas malah bertambah. Nah, itu ada karena adanya kebocoran, jadi ada air pendingin yang masuk ke dalam sistem pelumasan. Nah, selanjutnya jumlah oli berkurang. Nah, ini adalah sesuatu yang sering kita jumpai seiring dengan waktu pemakaian kendaraan, maka oli jumlahnya akan berkurang, seperti itu. Jika jumlah oli sudah berkurang melewati batas standar, maka sebaiknya lakukan pergantian oli. Selanjutnya ada pemeriksaan pengukuran komponen pompa oli. Nah, di sini ada contoh pemeriksaan komponen pompa oli. Itu diperiksa celah dengan menggunakan filler gauge. Jadi celah antar rotor dengan rotor ataupun celah antar rotor dengan bodi. Nah, di sini kita lihat contoh pengukuran celah antar rotor dengan tutup pompa. Jadi ditetapkan nilai standar 0,03 sampai 0,09 mm. Untuk limit pemakaiannya 0,15. Jadi apabila pemeriksaan sudah melewati batas limit, maka sebaiknya lakukan pergantian pompa oli. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang jenis pelumas mesin. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis mineral oil. Nah, jenis mineral oil ini adalah oli yang dibuat dari bahan baku minyak bumi. Sedangkan untuk synthetic oil, nah ini mengikuti dengan perkembangan teknologi, ya, dibuat dengan rekayasa kimia atau nanti ada semi sintetik atau full sintetik. Nah, kalau kita perhatikan apa sih SAE pada kemasan pelumas oli? Nah, SAE itu adalah singkatan daripada Society Automotive Engineer, yang berarti adalah viskositas oli. Viskositas itu apa? Viskositas itu adalah menandakan tingkat kekentalan pada oli. Contoh kita pernah jumpai untuk SAE 30. Berarti ini yang jenisnya single grade, atau SAE 10W 40. Ini yang dikatakan jenis multigrade. Artinya untuk multigrade itu tingkat kekentalan oli bisa berubah menjadi 10 pada saat winter, W dingin, atau berubah menjadi 40 pada saat panas.
Nah, untuk angka-angka ini nanti akan kita bahas sendiri terkait dengan tabel tingkat kekentalan pada oli atau tabel SAE pada oli. Jadi akan kita bahas untuk materi selanjutnya atau kita bahas terpisah. Selanjutnya kita lihat di sini ada standar API. API itu adalah American Petroleum Institute. Nah, ini untuk menandakan kualitas pada oli. Nah, ini biasanya diikuti dengan huruf S untuk mesin bensin dan huruf C untuk mesin diesel. Nah, contoh di sini ada API, SN, SM, SL, CF, CI dan lainnya. Nah, sekarang kita lihat tabel daripada API. Untuk API mesin bensin, di sini tertulis ada SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN. Nah, ini adalah urutan-urutan perkembangan tingkat API pada mesin bensin. Jadi kalau untuk yang sekarang itu biasanya kodenya adalah SN. Ini diperkenalkan atau digunakan untuk mesin tahun 2012 atau sebelumnya seperti itu. Pada API mesin diesel ditandakan atau ditandai dengan kode C, bisa CJ, CI, CH, dan lain sebagainya sesuai dengan tingkat API pada mesin diesel. Sama seperti dengan tingkat API pada mesin bensin, tapi bedanya hanya huruf depannya saja. S untuk mesin bensin dan kode C untuk mesin diesel. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat contoh kemasan oli, ini dengan jenis yang atau merek yang sama, yaitu merek Top One. Kita lihat di sini SAE 10W40 API SM. Nah, tadi dikatakan SAE itu adalah menandakan tingkat kekentalan oli. Artinya 10 tingkat kekentalan 10 pada saat W itu adalah winter, yaitu dingin, dan tingkat kekentalan 40 pada saat panas. Jadi ini adalah yang contoh multi grade. Lalu di sini tertulis API SM. Nah, tadi kita sudah bahas untuk kode SM itu adalah kode untuk oli mesin bensin. Sedangkan di sebelahnya tertulis 10W30 API CI4. Nah, di sini ada kata CI4. Artinya oli ini digunakan untuk mesin diesel. Nah, sama ini juga contoh lainnya. Untuk SN dan CF. Nah, ini ada SN dan CF. Nah, di sini tertulis gasolin dan diesel. Untuk kode seperti ini berarti bisa digunakan untuk mesin bensin dan mesin diesel, gasolin dan diesel. Jadi sama aja. Nah, ini juga sama untuk kode SM garis miring CF. Ya, di sini dikatakan gasolin dan diesel. Berarti bisa digunakan untuk mesin bensin maupun mesin diesel. Ya, mungkin itu saja materi singkat terkait dengan perawatan sistem pelumas. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan tentang sistem pelumasan pada kendaraan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.